Baik, video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu dari fitur supplier. Nah, di sini kita akan menambahkan tambah data supplier. Di sini sudah ada bagian button create. Nah, button create bisa kita lihat di bagian paling bawah di sebelah kiri. Nah, itu ada tulisan di sana localhost mytoko supplier.create/create. Nah, jika kita lihat di bagian controller, nah, di bagian controller itu ada bagian create. Nah, ini adalah function create. Jadi slash create. Jadi masuknya ke sini. Dan jika kita lihat di bagian root list, di sini ada bagian supplier yaitu supplier slash create. Nah, maka dia akan mengarah ke bagian create. Nah, bagian create ini kita gunakan untuk memanggil dari form create yang nantinya akan kita gunakan. Nah, ini nanti ada dua, jadi yang untuk create ini digunakan untuk memanggil dari formnya, yang kemudian yang store-nya kita gunakan untuk menyimpan dari data dari form ke dalam tabel supplier. Oke, langkah pertama yang harus kita lengkapi adalah di bagian create ini. Jadi pada sebelumnya sudah kita sediakan di button di bagian index di view. Jika kita lihat di sini ada view, kita lihat di bagian sini ya rasanya. Bagian sini ada supplier nih, slider bukan, ada bagian supplier nih, bagian supplier dot index. Nah, bisa kita lihat di sini dia sudah ada untuk button yang mengarah ke bagian dari supplier nih, supplier.create. Nah, jika kita lihat di sini untuk rootnya dia masuk ke bagian supplier.create. Oke, jadi kita lengkapi di bagian supplier controller. Masuk TTP controller. Masuk ke bagian supplier controller. Nah, di sini kita akan menambahkan di button create. Oke, pada ini kita cukup melakukan return saja. Return kita arahkan ke file create di folder view. Oke, kita sebutkan foldernya yaitu supplier.create. Ini nanti nama filenya create flyer. Nah, sampai di sini sudah cukup. Kita masuk di bagian view supplier. Nah, ini bagian view supplier. Di sini kita tambahkan satu file create.blade.php. Oke, kita sudah punya satu file create.blade.php. Supplier not found. Kita belum membuat nama filenya. Oke, jadi di sini kita sudah punya satu namanya home. Nih, home ini adalah tampilan default yang juga belum kita modif sepenuhnya, tapi strukturnya sudah kita gunakan. Ini kita gunakan struktur ini, kita copy di bagian home, kemudian di bagian create, nah kita paste. Nah, ini berarti tinggal kita sesuaikan namanya. Di sini adalah tambah. Nah, kemudian di bagian sini kita tambahkan, atau di bagian supplier index saja, karena nanti dia mirip-mirip seperti ini. Index bagian create bukan ya, bagian create. Bagian create, cari bagian form. Ini bagian form, ada nama sama username. Ini kita copy saja seperti ini, Ctrl C, kemudian kita paste. Nah, tinggal kita tutup nih bagian body, belum ada penutupnya, dan kita ambil di bagian ini form, submit seperti ini. Footer div, oke, sudah selesai kayaknya. Coba kita lakukan save, dan ini nanti kita sesuaikan untuk form horizontal, bagian post, dan rootnya kita arahkan di bagian supplier, bagian supplier dot store. Dan sedangkan untuk bagian ini mana ya, bagian name kita sesuaikan menjadi nama supplier, dan untuk ini juga kita samakan nama supplier, dan untuk bagian name ini juga sudah kita copy saja. Ini untuk ID nya kita kasih nama supplier, untuk name nya juga kita kasih nama supplier. Kok nama. Dan untuk placeholder-nya kita kasih juga nama supplier. Dan pada bagian ini juga kita sertakan untuk bagian alt name-nya adalah name supplier. Jadi ini disesuaikan dengan nama yang ada bagian ini. Coba kita cek rasanya pakai ini nama supplier. Nah, ini adalah nama supplier. Oke, berarti sama ya, harus pakai nama supplier.
Berarti ini adalah nama supplier. Kemudian di bagian bawah, karena di sini adalah alamat supplier, kita ganti jadi alamat supplier. Alamat supplier. Alamat supplier ini juga kita kasih jadi alamat underscore supplier. Alamat supplier, yes, ID-nya kita kasih juga. Untuk namanya kita kasih, yang wajib sih namanya. Kemudian ini untuk mengembalikan nanti ketika nil datanya. Nah, kayaknya sudah cukup untuk ini, ada supplier ke store. Oke, coba kita Ctrl S. Sudah keluar, dia bagian create, ada bagian header, ini ada nama supplier, ini ada masih kurang ya. Harusnya nama untuk placeholdernya, ini nama. Kayaknya sudah tampil ya. Ini bagian save. Kita masuk di bagian supplier controller. Nah, di bagian store-nya kita tambahkan untuk menyimpan datanya. Kemudian kita masukkan ke dalam variabel $data misalnya, $request. Kita masukkan semua datanya dari ini, all, dan kita tambahkan validasi. Oke, sebelum kita menambahkan validasi juga harusnya kita kita load dulu bagian validasinya. Use validator, seperti itu. Dan kita kembali ke bagian store tadi. Nah, di sini kita masukkan $validator, validasi, $validasi, kita buat variabelnya, kemudian validator, make $data. Kita memvalidasi datanya, yaitu kita buat rule-nya, yaitu berupa array, mana di sini adalah nama underscore supplier. Itu dia harus diisi require it, kemudian kita kasih namanya itu maksimum itu 255 misal. Kita tambahkan di validasi yang satunya adalah alamat supplier, dan kita juga samakan dia require it, dan kita kasih maksimum size-nya 255, dan di bawahnya kita kasih titik koma. Oke, sampai di sini karena dia cuma 2, kita kasih cuma 2 rule-nya saja untuk data. Dan kita kasih pengecekan jika $validasi itu gagal, misalnya failed. Jika gagal maka apa gitu kan, maka kita kasih di sini. Nah, maka di sini kita kembalikan return dan kita redirect ke, kita arahkan ke bagian dari root supplier
supplier dot index, kembalikan ke form sebelumnya, create, dan kita sertakan juga inputan yang sudah diinput sebelumnya, yaitu menggunakan perintah with input, dan kita sertakan juga errornya, yaitu menggunakan with error dari validasinya. Kita masukkan di sini adalah $validasi seperti ini. Dan jika tidak error, jika berhasil maksudnya, maka kita lakukan penyimpanan, yaitu model supplier kita create dari data $data seperti ini, dan kemudian kita return redirect kita arahkan ke indeks. Nah, ini kita arahkan ke indeks root supplier index, supplier.index, dan kita kasihkan pesan, yaitu status with status, isi statusnya misalnya data supplier berhasil ditambahkan, seperti itu, data supplier berhasil ditambahkan. Nah, ini sudah selesai kayaknya. Oke, coba kita save, jangan lupa titik koma. Oke, coba kita masuk bagian ini. Ini kita refresh dulu bagian create. Nah, coba kita tambahkan namanya, misalnya PT supplier sejati. Nah, nama suppliernya misalnya Ahmadi. Oke, coba kita save. Yuri supplier. Nah, ini bisa kita lihat, ini kayaknya error di bagian mana ya ini ya, missing get name Yuri. Coba kita cek dulu bagian errornya. Root supplier destroy. Ini show-nya kenapa harus ditambahkan? Ini kita hapus dulu lah, karena kita untuk show-nya nggak ada. Kemarin kita blok untuk bagian show-nya. Submit destroy supplier destroy. Kenapa dengan ini? Coba bagian ini kita hilangkan dulu. Piginet supplier row supplier. Ini kemarin hasil dari kita copy paste di bagian itu, di bagian user index supplier. Oke, sudah sesuai. Oke, coba kita save, kita jalankan kembali. Oke, kita kembali ke bagian ini. Oke, di bagian ini kita hilangkan dulu deh bagian indeks. Nggak ada kemarin yang mengarah ke edit itu, kita hilangin dulu untuk sementara. Bagian ini untuk edit juga kita hilangin dulu, kita kasih tanda pagar saja dulu. Oke, seperti itu.
Coba kita save. Nah, jadi untuk itunya kita hilangin dulu sementara, kayaknya perlu penyesuaian memang. Nah, ini sudah masuk bagian PT Sejati, bisa kita ini kan isinya PT maju mundur Sultan. Coba kita save. Ini data supplier berhasil ditambahkan. Oke, kira-kira seperti itu. Kita ini selamat mencoba.